welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi ke channel aku, Nela Sri Fitri. Ini aku lagi di teras apa sih, ruang taman taman di ini ya, hostel. Tuh sana ada perkampungan, pemandangannya bagus banget. Oke, di video kali ini aku mau ngebahas tentang culture shock yang ada di Malaysia sama yang di Indonesia. Bedanya apa di sini dengan di sana, aku mau bahas di video ini ya. Karena udah 9 tahun di Malaysia, jadi aku bisa nyimpulin beberapa poin culture shock yang ada di Malaysia versus 9 tahun Indonesia, di Malaysia ya. Orang Indonesia Yang pertama ini, itu di Malaysia banyak banget namanya kendaraan bermobil atau kayak kereta ya. kereta. Sedangkan di Indonesia itu banyak banget kendaraan bermotor dan bermobilnya itu kurang. Kalau di Malaysia itu mereka memprioritaskan mobil atau kereta ya, ini kebutuhan kan di setiap rumah ya. Aku hampir melihat setiap rumah itu ada kereta atau mobilnya, guys. Terus yang nomor 2 di Malaysia itu hampir nggak ada atau aku White sebentar ya. Jadi kata Kak ini, dia udah 9 tahun bekerja di Malaysia. Orang Indonesia 9 tahun di Malaysia bekerja, dia sudah dapat mengumpulkan beberapa poin perbedaan antara di Malaysia dan di Indonesia. Namun ini bukan sesuatu hal yang negatif dan positif ya guys ya, karena memang kedua negara ini memiliki perbedaan yang signifikan. Oke, dibahas di sini bahwa di Malaysia itu banyak sekali orang berkendara menggunakan mobil atau kereta. Tapi kalau di Indonesia itu kebanyakan orang pakai motosikal. Oh, begitu. Oke, kita lanjutkan yang kedua ya guys ya. Saya juga ingin tahu apa saja yang akan dia katakan di sini. pernah lihat namanya rumah gubuk atau pagar ya. Jadi rumahnya itu kebanyakan udah menengah ke atas itu, misalnya udah bagus-bagus, gak ada yang kayak masih atasnya masih terpal, atasnya masih daun apa kelapa gitu. Pokoknya udah bagus-bagus lah. Tuh lihat perkampungannya itu begitu. Rumahnya itu tuh udah banyak begitu guys. Jadi nggak ada kayak apa ya? Iya. Pokoknya nggak ada rumah-rumah yang zaman dulu lah. Kalau zaman dulu pun rumah sini pun masih bagus-bagus gitu loh guys. Terus yang ketiga, nggak ada rumah yang di pinggir jalan raya atau di tepi jalan raya ya. Kebanyakan bangun rumahnya itu di komplek atau perumahan. Terus yang keempat, di Malaysia itu tuh nggak ada yang namanya tukang isi bensin guys atau minyak. Dan di Indonesia itu masih menggunakan jasa tukang isi bensin atau minyak ya. Jadi di sini itu self service, jadi kayak ngisi minyak sendiri, bayar sendiri gitu guys. Terus yang kelima, harga bahan pokok di Malaysia itu lebih murah daripada di Indonesia karena di sini itu ada subsidi dari pemerintah atau kerajaan Malaysia ya. Jadi kayak misalnya harga minyak, tepung, gula, apalagi yang dikasih subsidi sama kerajaan kan banyak. Nah, ini poin penting juga ya guys ya, karena kata Kak ini ya, tadi dibilangnya bahwa di Malaysia itu lebih banyak bahan murah, terutama bahan-bahan sembako atau bahan dapur. Karena ada banyak produk-produk di Malaysia itu yang disubsidi oleh pihak kerajaan. Di Indonesia juga ada subsidi, tapi mungkin tidak sebanyak yang ada di Malaysia. Memang karena kedua negara ini berbeda ya guys ya. Dan juga tadi Kak ini bilang bahwa tidak ada rumah di tepi jalan dan kebanyakan itu apartemen yang didirikan. Mungkin itu hanya berlaku di perkotaan, karena saya yakin di tempat pedesaan itu masih juga banyak orang membangun rumah di tepi jalan, terutama itu di perkampungan ya guys ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Makanya di sini kan harganya lebih murah kalau untuk urusan kebutuhan pokok ya. Jauh lebih murah di sini daripada di Indonesia. Di Indonesia masih setiap tahun pasti ada kenaikan, sedangkan dari di sini itu masih kayak stabil gitu loh guys harganya untuk bahan pokok ya. Ya gula, tepung, beras gitu guys ya. Terus yang keenam, nggak ada Gojek ya di Malaysia, adanya Gokar, Grabcar, GrabFood. Jadi kalau di Indonesia kan masih ada Gojek tuh yang pakai motor. Kalau di sini tuh nggak ada. Kalau di sini pakainya itu namanya Foodpanda, itu baru pakai motor ya guys. Foodpanda. Terus yang ketujuh, di Malaysia itu nggak ada yang namanya tukang parkir ya, nggak ada. Kita parkir sendiri. Apa sih namanya? Pakai touch and go itu loh, bayarnya pakai kartu. Udah ada ruang parkir, kita parkir aja. Emang nggak ada tukang parkir ya di sini. Kalau di Indonesia kan
banyak ya tukang parkir Iya. di Indomaret, di Alfamart gitu guys. Di sini pokoknya serba otomatis, parkir guna mesin, bayar pakai e-wallet gitu guys, dan Tidak lain-lain. kita nafikan Yang lagi ya. kedelapan, di Malaysia itu nggak pernah aku temuin mati lampu atau mati listrik ya. Semalam di sini baru mati listrik. Bener gak sih? Kalian merasakan gak sih selama di Malaysia ini? Aku udah pernah merasakan beberapa tahun ini ya, maksudnya udah 9 tahun sih emang aku nggak pernah ngerasain namanya mati lampu. Tapi kalau mati 9 air tahun. nah, sering guys. Tak pernah mati lampu, bekalan air tuh mati sering mati listrik. emang kalau di Malaysia ya. Tak pernah ya. Sama juga di sini tuh kayak jarang ada gempa, jarang ada longsor, tsunami, jarang guys. Dan hampir 9 tahun gak ada berita-berita begitu. Paling kalau bencana paling banjir. Nah kalau banjir tuh kerap banget. Misal nih banjir hari ini satu hari full, besok udah banjir guys. Hari ini hujan satu hari, besok langsung ini, langsung apa namanya, langsung banjir di bawah gitu guys. Apalagi sampai berendam tuh, sampai terendam tuh, sampai rumah-rumahnya, sampai kita kalau misalnya berdiri sampai segini tuh banjir. Itu banyak banget emang. Terus di Malaysia itu yang kedelapan, di Malaysia itu ya tadi ya nggak pernah aku temuin mati listrik, paling yang ada mati air ya. Terus yang 9, di Malaysia itu banyak liburnya guys, kayak birthday Sultan aja diliburin, ulang tahun gubernur tuh guys. Kalau di Indonesia tuh namanya ya birthday yang bertuah agung, pokoknya ya Sultan Agung yang gede-gede pakatnya itu yang di atas tuh baru diliburin. Dari Bercuti di hari peringatan itu ya. ulang tahunnya Sultan, pokoknya yang gede itu diliburin ya. Iya, Paham iya, lah iya. maksudnya ya, bahasa Saya baru kok tahu itu ya. selemotan. Aku harap kalian paham ya guys. Terus yang ke-10, setiap rumah mesti ada kipas gantung ya. Kalau di Iya, Indonesia iya, kan iya, nggak iya. jarang ya. Kalau di Indonesia paling Setuju, kipas setuju, dinding ya, setuju. itu pun Iya, tidak iya, iya. semuanya ada. Tapi kalau di Malaysia hampir setiap rumah itu ada kipas gantungnya gitu loh guys. Iya, iya. Kadang di rumah itu ada 5 ya. Terus yang ke-11, gak ada bunyi klakson atau horn di jalan, nanti dikira ngajak ribut guys. Gitu. Jadi gak pernah denger sih bunyi pret apa nih, pret yang mobil, klakson mobil kan biasanya kan orang-orang kalau misalnya nggak sabar kan Telolet. ngebunyiin ya. Di sini tuh nggak ada guys, Telolet orang-orang nggak ada bersabar ya? kalau macetnya nungguin. Iya, iya. Nggak ada namanya bunyi klakson atau horn gitu ya. Jadi lebih damai. Terus yang ke-12, di kilang Malaysia nggak ada yang namanya kartap atau karyawan tetap, semua sama. Mau bekerja sampai tua ya silahkan, Keren. terserah kita. Kalau di kilang aku usia 55 tahun pun masih bisa Keren, kerja guys. sampai pensiun. Bahkan di kilang aku ada yang sampai 60 tahun pun masih kerja. 60 Terus tahun masih nambung kerja. lagi 2 tahun katanya baru mau pensiun atau resign gitu guys. Pakai hati nurani ya guys ya. Jadi tidak ada membeda-bedakan antara yang karyawan, yang tidak karyawan. Selama dia masih berniat kerja dan masih rajin gigih untuk bekerja, maka orang akan tetap mempekerjakannya guys ya. Pakai hati ya. Tapi di Indonesia memang lain situasinya. Kadang-kadang ada yang kontrak juga. Ya, itulah yang membuat kalau udah habis kontrak digantikan pula dengan orang lain. Karena memang di Indonesia tuh lebih banyak orang yang mencari kerja daripada lowongan kerja itu sendiri. Beda dengan yang di Malaysia guys ya. Itulah faktanya. Oke. Dan makcik-makcik yang aku kenal yang dekat sama aku pun rata-rata usianya udah ada yang 60 tahunan guys, masih bisa kerja, 60 benar-benar masih tahun. sehat. Dan kilang masih ini, masih membutuhkan, kilang masih menerima gitu. Hebatnya di situ ya. Kalau di Indonesia Nggak ada kan kata usianya pensiun ya. terbatas ya, maksudnya kalau bisa itu fresh graduate gitu. Jarang banget yang namanya kartap, itu hanya PT-PT tertentu aja yang mau kartapin karyawannya. Biasanya selalunya kontraknya 1 tahun, 2 tahun, habis itu nyari lagi yang fresh graduate, yang baru lulusan, yang masih muda, usianya masih sekitar 19-20an gitu. Cewek aja kan kalau PT maksimal 23 tahun, cowok 25 tahun kalau nggak salah. Itu maksimal kita daftar loh. Sedangkan kalau di Malaysia itu maksimumnya 35 tahun masih bisa masuk ke kilang atau PT ya. Jadi usia di sini itu sangat-sangat terjangkau ya kalau mau masuk kilang atau PT. Yang penting lulus SBM atau sekolah menengah
atas gitu ya guys, sama kayak Indonesia kan kalau mau SMA. masuk pabrik kan biasanya lulusan SMA, SMK gitu ya. Sarjana. Sini pun sama, cuman yang bedain tuh umur. Umurnya di sini 35 tahun masih bisa daftar. Terus tinggi badan pun nggak masalah. Kalau di Indonesia kan ada syaratnya tinggi badan ya. Tinggi badannya harus cewek minimal 155, cowok minimal 165, misal kayak gitu Iya, kan. Di sini nggak guys, di sini yang cewek pendek, cowok pendek semua bisa masuk kilang. Ya. Terus di kilang Malaysia itu kebanyakan nggak boleh kerja lebih dari 60 jam seminggu, dan ada yang namanya program KWSP, yaitu kayak simpanan hari tua. Jadi setiap bulan akan dipotong gajinya untuk KWSP itu, dan bisa diambil saat pensiun atau sebelum pensiun saat usia 50 tahun ke atas. Jadi ya terjamin ya, masa tuanya tidak mengharuskan untuk bekerja lagi, tinggal menikmati hasil gitu guys. Nah, untungnya itu di situ ya. Jadi terjamin kalau kita Sudah bekerja pensiun. sampai nanti tua pun kita ada tabungan simpanan banyak, jadi bisa diambil ketika umur 50 tahun. Ada dana darurat gitu ya guys, misal KWSP mau ya. diambil mau beli rumah, diambil mau beli mobil, diambil mau beli tanah. Pokoknya saat tuanya kita itu kita udah nggak mengharuskan kerja lagi, tinggal menikmati hasilnya gitu guys. Jadi itu fungsinya KWSP di Malaysia. Dan urusan kerja nggak boleh 60 jam seminggu itu tergantung kilang atau pabriknya ya. Kalau misal lagi banyak orderan, kilang buat peraturan baru bisa kerja 60 jam asalkan mengajukan surat itu ya bisa. Nah, kalau kilang aku kan itunya ikutnya ISO ya, jadi itu nggak boleh 1 minggu lebih dari 60 jam, kecuali dulu banget tahun 2022 pas setelah COVID, karena produksi banyak orang nggak ada jadi lemburnya ekstra. Itu emang dibayar 2 kali lipat ya, 2 dan kali itu lipat terpaksa ya. buat begitu karena emang nggak ada orang masuk kerja GS di sini, pas itu kekurangan orang ya. Tapi ada beberapa kilang yang nggak ikut ISO, jadi mereka kerja 1 minggu lebih dari 60 jam. Itu memang tergantung kebijakan kilang. Dan emang ada yang kerjanya nggak boleh 60 jam seminggu, ada yang lebih 60 jam seminggu. Dan itu tadi video yang baru saja kita reaksi bersama, 9 tahun guys, bukan masa yang sebentar, 9 tahun. Saya tidak tahu dia dari tahun berapa dia ke Malaysia, dari umur berapa maksud saya guys ya, sampai sudah berumur itu 9 tahun ya, berada di Malaysia, nggak mau pulang. Mungkin pas pulang itu hanya momen hari raya atau lebaran saja, setelah itu balik lagi bekerja. Karena apa? Karena ada hal kenyamanan yang dia dapat di Malaysia. Ada hal yang dia inginkan yang bisa dia raih di Malaysia. Karena kerja di Malaysia itu kebanyakan dari orang kenyataan, fakta bahwa dia dapat memenuhi segala keperluan dirinya sendiri dan juga keluarganya di Indonesia. Banyak kejadian bahwa orang Indonesia itu yang bekerja ya belum sampai 10 tahun bahkan bisa membangun rumah di Indonesia. Nah, hal inilah karena sudah 9 tahun dia di Malaysia, tentu dia sudah memiliki aset di Indonesia. Nah, itulah sebuah karunianya, karena kebanyakan orang bekerja di Malaysia biasanya itu lebih banyak mereka meraih dan mendapatkan keinginan atau cita-cita harapannya. Siapa yang nggak ingin guys ya di Indonesia ini, apalagi untuk orang-orang yang belum menikah, impian untuk memiliki rumah sendiri, impian untuk memiliki kereta sendiri, motosikal sendiri, kepunyaan atau milik pribadi sendiri. Untuk itu rela bekerja ke Malaysia, jauh dari orang tua dan juga di negara lain. Untuk apa guys? Untuk memang agar mendapatkan cita-citanya, meraih cita-citanya itu lebih cepat. Bahkan tidak perlu waktu 10 tahun, mereka sudah dapat membangun rumah di Indonesia. Nah, inilah kelebihannya. Banyak orang melakukan hal itu, ya. Tidak perlu berpikir panjang, mereka punya skill, punya kemampuan, punya keahlian di Indonesia, lalu berangkat ke Malaysia untuk bekerja. Belum sampai 10 tahun, atau mungkin 15 tahun, dia sudah dapat mengirim uang, membangun rumah, punya mobil, nanti udah punya tabungan lagi untuk bikin usaha, barulah dia pulang ke Indonesia,
bikin usaha di Indonesia, sudah punya rumah, sudah punya tanah, sudah punya kebun, sudah punya kereta, punya semuanya ya guys ya. Dan itulah impian orang Indonesia selama ini semenjak dia bekerja ke Malaysia. Harapannya seperti itu guys ya, agar cita-cita cepat terkabul, begitu ya guys ya. Namun bukan berarti bekerja di Indonesia itu cita-cita tidak terkabul, tidak seperti itu guys ya. Banyak orang yang bekerja di Indonesia juga keinginannya cita-cita semua dapat terkabul, karena orang di Indonesia memang itu guys, memang itu yang dia inginkan. Kalau bisa sebelum menikah itu sudah punya rumah sendiri dan punya kereta sendiri, itulah impian. Namun memang kenyataannya di luar dugaan ya, banyak yang belum mencapai target itu. Makanya kebanyakan mereka itu memutuskan untuk bekerja ke luar negeri, ya ke Jepun, Korea, Amerika, Arab Saudi, dan juga Malaysia. Karena apa? Karena kenyataannya terus mata uang itu berbeda. So, kalau kita bekerja ke luar negeri, maka akan mendapatkan nilai mata uang yang lebih tinggi pada di Indonesia ini. Jadi lebih cepat cita-cita itu kita terkabul ya guys ya, seperti itu. Dan demikian tadi video aku, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon diri mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap pada Anda semua mohon dimaafkan, dan aku kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.